Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 532. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen memiliki perasaan bahwa pedang karat misterius itu tidak lebih lemah daripada pedang yang patah ini. Saat ini energi dari pedang yang patah itu telah meledak dan menyapu ke arah Kincen. Di saat energi mengerikan ini menyapu, para seniman bela diri yang telah mundur sebelumnya, mereka kembali mundur lagi. Saat ini Kincen melihat bahwa Xiao Dongyan sendiri tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pedang yang patah itu. Dan Kincen segera tahu bahwa Xiao Dongyan sendiri belum sepenuhnya menyempurnakan pedang yang patah itu. Itu adalah senjata suci yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan Xiao Dongyan, itu tidak mungkin untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan benda suci ini. Kincen tidak mengeluarkan pedang karat misterius, tetapi dia memacu pedang kuno Banyue dan menebas ke arah pedang hitam yang patah itu. Duar! Kedua aura pedang itu bertabrakan dalam sekejap. Kemudian Kincen nampak kagum melihat aura pedang dari pedang kuno Banyue-nya telah terbelah berlapis-lapis. Dan pedang kuno Banyue sendiri sedikit bergetar, seolah dia ketakutan. Kincen sedikit terkejut. Kekuatan artefak suci itu benar-benar luar biasa. Meskipun Xiao Dongyan tidak dapat sepenuhnya mengaktifkannya, tetapi aura yang dikeluarkan juga sangat menakutkan, bahkan pedang kuno Banyue bergetar. Hahaha. Nah, jangan melawan di depan harta karun keluarga Xiaoku. Ayo datang dan matilah, teriak Xiao Dongyan dengan tajam. Dia kemudian memuntahkan seteguk darah, dan seteguk darah itu terciprat kepada pedang hitam yang patah itu. Segera pedang yang patah itu tampak terstimulasi, memancarkan sinar cahaya berdarah, dan lapisan hitam pekat itu nampak lebih menebal. Aura pedang hitam yang menakutkan langsung mengalir ke arah Kincen. Mata Kincen dingin, dia masih tidak mengeluarkan pedang karat misterius, tetapi dengan gila-gilaan mendesak pedang kuno Banyue. Seketika itu aura pedang dari pedang kuno Banyue kembali menyapu dan bertabrakan dengan aura pedang dari pedang hitam yang patah itu. Duar! Duar! Keduanya terus bertarung, akan tetapi sesaat kemudian, Xiao Dongyan kembali dipukul mundur dan memuntahkan darah lagi. Dalam krisis, Xiao Dongyan kemudian menoleh kepada murid-murid dari keluarga Xiao-nya. Lakukan, tangkap orang-orang di sebelah anak itu untukku, kata Xiao Dongyan. Selanjutnya Xiao Dongyan mendesak garis keturunannya, dan juga dia kembali memuntahkan darahnya kepada pedang patah itu. Seketika itu aura pada pedang patah hitam itu meroket lagi. Pada akhirnya bayangan pedang hitam yang menakutkan menyebar, dan itu langsung berubah menjadi bayangan pedang raksasa. Saat ini pedang kuno Banyue bergetar. Dia bergetar di bawah napas ini. Yang satu hanya pedang tingkat kaisar, dan yang lainnya adalah senjata artefak suci. Tidak peduli bagaimana Kincen mendesak pedang kuno Banyue, pedang kuno Banyue secara naluriah takut. Kincen kemudian mengerutkan kening. Apakah aku hanya bisa mengeluarkan pedang karat misterius? Pada saat yang sama, saat ini para ahli dari keluarga Xiao bergegas ke arah budak hitam. Jelas mereka mencoba memanfaatkan celah antara Kincen dan Xiao Dongyan untuk menangkap mereka. Ada sedikit ekstasi di hati Xiao Dongyan. Jika orang-orang di bawah komando bocah ini ditangkap, maka dia akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertarungan. Sebagai kekuatan tingkat atas, Xiao Dongyan tahu bahwa ini akan berdampak besar kepada reputasi keluarga Xiao-nya. Namun saat ini dia tidak bisa mengurus sebanyak itu. Dia hanya ingin menang dalam pertempuran ini. Saat ini Kincen juga mengerti bahwa Xiao Dongyan ingin menangkap budak hitam dan yang lainnya sebagai sandera. Hal ini membuat Kincen sangat marah, meskipun dia tahu bahwa ada penguasa Gunung Tiandi. Tetapi dia juga sangat marah akan perilaku Xiao Dongyan. Xiao Dongyan, kamu mencari kematianmu sendiri, kata Kincen dengan dingin. Kincen kemudian merilis domain pedang guntur luar angkasa untuk pertama kalinya. Dan pada saat yang sama, pedang kuno Banyue di tangan Kincen telah menghilang.
dan itu digantikan oleh pedang karat misterius. Sekarang Qin Chen tidak perlu khawatir akan dikenali, karena pedang karat misterius ini tidak memiliki karat lagi. Dan itu secara alami tidak akan dikenali oleh siapapun. Satu-satunya yang dikhawatirkan oleh Qin Chen adalah kekuatan misterius yang ada pada pedang karat misterius. Tetapi saat ini Qin Chen tidak bisa berpikir sebanyak itu, karena kecuali sutradara iblis leluhur, hanya pedang karat misterius yang bisa melawan pedang hitam patah itu. Bagus, melihat bahwa Qin Chen tidak membantu budak hitam, tetapi malah menyerang ke arahnya. Wajah Xiaodong yang nampak sangat senang, tetapi dia juga bingung. Anak ini terlalu bodoh dan kuat, tetapi naif dan konyol. Meskipun dia mengganti senjata, tidak peduli senjata tingkat kekaisaran, itu hanya bisa gemetar di bawah pedang hitamnya yang patah. Ini adalah senjata suci, senjata paling tak terkalahkan di benua Tianwu. Hanya saja ekstasi di hati Xiaodongyan belum sempat turun. Ekspresinya tiba-tiba membeku, dan pada saat yang sama dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Pedang karat misterius menebas. Pedang patah hitam yang awalnya masih menakjubkan dan memancarkan pembunuhan yang agung, seolah-olah seperti seekor tikus yang bertemu kucing. Pedang hitam yang patah itu nampak bergetar, dan ada semacam ingin berbalik dan melarikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata Xiaodongyan, dia terkejut di dalam hatinya. Dia mendesak pedang hitam yang patah itu dengan gila-gilaan, tetapi pedang patah itu tidak mendengarkannya sama sekali. Sial! Xiaodongyan terkejut. Dia memuntahkan darah lagi dan lagi. Esensi darahnya terus memercik kepada pedang patah, dan pedang patah itu akhirnya stabil dan langsung menebas bertabrakan dengan pedang karat misterius. Pedang karat misterius menghantam pedang yang patah itu, dan pedang yang patah itu mengeluarkan tangisan sedih, dan itu langsung dibombardir. Apa? Ahli biasa tidak dapat melihat pertarungan antara keduanya. Tetapi Master Top seperti Guiyan Luo dan Puzi Gajang semuanya melihat pemandangan ini dengan jelas, dan masing-masing dari mereka terkejut. Harta karun keluarga Xiao, artefak suci yang legendaris, benar-benar dibombardir. Pada saat ini mata semua orang tertuju kepada pedang karat misterius di tangan Qin Chen, dan hati mereka terguncang hebat. Hal yang paling mengejutkan adalah Xiaodongyan. Dia tidak percaya semua yang ada di depannya. Pada saat yang sama, serangkaian aura pedang yang menakutkan, disertai dengan gelombang guntur dan kilat, menimpanya dengan gila-gilaan. Apa? Ketika cahaya guntur jatuh, kulit dan daging Xiaodongyan terciprat, tulangnya retak, dan rasa sakit yang hebat membuatnya ketakutan. Dia meraung, "Nah, jika kamu berani membunuhku, semua orangmu akan mati," kata Xiaodongyan. Pada saat ini banyak orang kuat dari keluarga Xiao telah bergegas ke depan budak hitam. Semua ahli dari keluarga Xiao itu telah membuat serangan yang kuat. Sejumlah serangan gabungan dari semua ahli keluarga Xiao telah menyapu ke arah budak hitam. Saat ini mendengar raungan dari Xiaodongyan, Qin Chen juga benar-benar menghentikan tembakannya. Ekspresi mengejek terpancar dari wajah Qin Chen. Qin Chen memandangnya dengan jijik, dan kemudian berkata dengan dingin, "Hanya mengandalkan ahli dari keluarga Xiaomu. Bisakah itu?" Di saat suara Qin Chen jatuh, penguasa Gunung Tiandi yang berada di antara kerumunan akhirnya keluar. Dengan dengusan dingin, penguasa Gunung Tiandi terbang keluar. Aura horor mekar dengan kekuatan yang menakutkan, dan penguasa Gunung Tiandi langsung melayangkan tinjunya. Tinjunya itu langsung bertabrakan dengan semua serangan dari ahli keluarga Xiao. Hanya gemuruh yang menggelegar yang terdengar, dan semua serangan itu hancur berantakan di bawah tinju dari penguasa Gunung Tiandi dan menghilang dalam sekejap. Melihat adegan ini, kerumunan di sekitar terkejut. Apa ada master seperti itu di Orde Hitam? Apa latar belakangnya? Napas yang sekarang mekar dari penguasa Gunung Tiandi, meskipun tidak sebaik leluhur dari kekuatan teratas, tetapi itu juga merupakan tingkat teratas di daratan. Jika master ini ditempatkan di kekuatan utama mereka, itu adalah yang kedua setelah kekuatan puncak mereka. Dan yang paling mengejutkan adalah sekelompok ahli kuat dari keluarga Xiao yang tidak pernah menyangka bahwa serangan gabungan mereka akan diblokir oleh lawan yang hanya sendirian. Mati. Suara sedingin es terdengar dari penguasa Gunung Tiandi. Boom!
Saat berikutnya, penguasa Gunung Tiandi mengambil inisiatif dan domain yang menakutkan menyebar darinya. Seketika itu, para ahli dari keluarga Xiao langsung dijerat oleh domain yang dikeluarkan oleh penguasa Gunung Tiandi. Tuan dari keluarga Xiao yang terkemuka adalah Martel Emperor Taphir. Di bawah kengerian, dia akan segera membebaskan diri dari domain penguasa Gunung Tiandi. Dia ingin melarikan diri dari sini. Akan tetapi sebelum dia dapat menyingkirkan belenggu domain ini, tinju penguasa Gunung Tiandi telah jatuh di atas kepalanya. Duar, tinju itu langsung menghantam kepalanya. Seketika darah langsung terciprat. Dan kepala Martel Emperor Taphir dari keluarga Xiao itu meledak. Itu hampir seperti semangka, berubah menjadi kabut darah dan menghilang tertiup angin. Selanjutnya penguasa Gunung Tiandi terus melayangkan tinjunya kepada banyak tuan dari keluarga Xiao. Kemanapun tinjunya lewat, raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu, diikuti oleh jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam beberapa napas, selusin ahli dari keluarga Xiao semuanya telah jatuh. Tidak satupun dari mereka yang selamat, dan mereka semua berubah menjadi kabut darah. Setelah penguasa Gunung Tiandi membunuh orang-orang ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia kemudian kembali ke kerumunan Orde Hitam. Langsung terdiam, tidak bergerak sedikit pun. Melihat adegan ini, semua prajurit yang ada di lapangan tertegun. Dalam sekejap mata, banyak orang kuat dari keluarga Xiao telah jatuh, hanya menyisakan Xiao Dongyan. Pemandangan ini membuat mereka gemetar tak terkendali, dan jejak ketakutan muncul di hati mereka. Beberapa prajurit dari kota Tianlei bahkan lebih ketakutan. Ternyata kekuatan Orde Hitam begitu dahsyat. Mereka ingat dengan jelas bahwa master terkuat dari Orde Hitam adalah seorang pria berbaju hitam yang selalu mengikuti Qin Chen sebelumnya. Itu adalah Pu Qiankun. Namun sekarang mereka tidak pernah menyangka bahwa ada master lain dari Orde Hitam yang memiliki kekuatan seperti itu. Apa? Tidak. Dan yang paling mengejutkan di antara semua orang adalah Xiao Dongyan. Dia menyaksikan semua orang dari keluarga Xiao-nya telah mati, tidak meninggalkan satupun dari mereka. Rasa sakit, ketakutan, dan kemarahan memenuhi hatinya. "Nah, aku akan membunuhmu," kata Xiao Dongyan. Ekspresinya sangat bodoh, dan kemudian dia benar-benar sangat marah. Matanya memerah dan dia akan mengaktifkan pedang hitam patah itu lagi. Namun kali ini Qin Chen tidak memberi kesempatan Xiao Dongyan untuk mengaktifkan pedang patah itu lagi. Qin Chen merilis domain pedang guntur luar angkasanya. Dan di saat yang bersamaan pedang karat misterius itu juga menebas ke arah Xiao Dongyan. Qin Chen tahu bahwa pedang patah hitam di tangan Xiao Dongyan belum sepenuhnya disempurnakan, dan butuh setidaknya satu napas untuk mengaktifkannya kembali. Dan satu napas ini sudah cukup bagi Qin Chen. Saat ini domain pedang guntur luar angkasa benar-benar dilepaskan. Cahaya guntur dan cahaya pedang yang tak berujung benar-benar menyelimuti Xiao Dongyan. Dan ketika pedang hitam yang patah itu baru saja aktif, itu sudah disambar oleh pedang karat misterius. Di bawah tebasan pedang karat misterius, pedang hitam yang patah itu langsung terlempar. Dan tebasan pedang karat misterius itu telah sampai kepada tubuh Xiao Dongyan. Saat ini ada sedikit penyesalan di hati Xiao Dongyan ketika pihak lain membunuh para ahli dari keluarga Xiao-nya sebelumnya. Dia seharusnya segera melarikan diri, tetapi dia malah bertekad untuk membunuh Qin Chen. Siapa yang akan tahu bahwa ini akan menjadi kematiannya? Setelah hanya sesaat menyesal, pedang karat misterius Qin Chen telah membelah esensi pelindung tubuh di tubuh Xiao Dongyan. "Hahaha, orang tua ini akan mati hari ini. Tetapi kamu juga tidak akan hidup lebih lama. Kamu memiliki terlalu banyak rahasia. Di usia semuda itu dengan kekuatan seperti itu, kamu pasti mendapatkan kristal suci. Pasti ada kristal suci di tubuhmu," kata Xiao Dongyan seraya tertawa sedih, dan suaranya ditransmisikan ke telinga setiap ahli kuat dengan fluktuasi mental. Saat berikutnya pedang karat misterius Qin Chen telah menebasnya. Dan pedang karat misterius itu melonjak dengan jejak kekuatan aneh. Seketika itu tubuh Xiao Dongyan langsung musnah. Setelah musnah, kekuatan jiwa Xiao Dongyan mengalir ke dalam pedang karat misterius, dan itu ditelan oleh pedang karat misterius.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.